pada satu sisi ada orang yang mencari tanah untuk membangun rumah 100 meter bahkan 60 meter saja susah. Tapi di sisi lain ada yang punya tanah banyak tidak dimanfaatkan, tidak dipergunakan. Intinya sudah gak usah diperpanjang, antara PMII, AMI sama-sama orang melarat. Sama-sama orang susah ingin eksis di Indonesia ini. Pak Prabowo kan presidennya semua rakyat Indonesia. Bambang Pacul kan rakyat Indonesia. Presiden itu sudah gak bisa lagi dijatuhkan di tengah jalan hanya karena suka tidak suka atau karena politik. Bahwa pemilu tidak langsung apapun itu formulanya adalah menjauhkan dari substansi demokrasi, itu belum tentu demokratis juga. Belum tentu demokrasi juga. Iya. Kan ada yang bilang Pak Jokowi harusnya masuk Golkar aja. Ya. Tapi kemarin Pak Jokowi bilang saya akan full mendukung membantu PSI. Ya. Itu kan selera orang, bos. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita sudah bersama Menteri Pertanahan. Bukan Menteri Pertahanan. Bukan Menteri Pertanahan. Tapi tanah itu juga harus dipertahankan, bos. Iya, makanya hari direbut orang. Makanya hari apalagi ini, yang terlantar. Makanya hari ini pesan-pesan bagi oligarki ini yang harus disampaikan oleh Pak Yai ini. Iya, yang suka karena yang punya tanah terlantar kan kebanyakan oligarki kan. Iya. Kalau lu kan nggak mungkin terlantar. Enggak. Iya, lu lowong dikit langsung lu bangun kan. Iya. Ini Pak Yai. Pesannya adalah kata Pak Yai, kuasai fisik. Iya, betul kan. Ya kan? Punya aja belum. Gimana? Tapi itu pertanahan dan pertahanan tuh beda tipis. Beda tipis. Orang itu bertahan kuat untuk nyari tanah, untuk mempertahankan tanah. Karena tanah sumber kedaulatan. Sebaliknya tanahnya kalau hilang itu tanda pertahanannya lemah. Itu aja itu. Iya dulu kan perang dulu kan kalau kita lihat zaman dulu kan perangnya itu selalu endingnya adalah ada kekuasaan tanah yang hilang. Tanah yang diambil dan tanah yang hilang. Iya dong, tanah ambil wilayahnya diambil kan tanah itu. Dulu wilayahnya Jerman kemudian menjadi Austria. Ya. Dulu wilayahnya Jerman berubah menjadi punyanya Perancis. Ya. Gitu kan dulunya itu. Karena sekarang konsep nation state makin ajak, teritori makin jelas, rigid. Makanya pertanahan ini betul-betul menjadi bagian dari pertahanan. Nah, salah satu. Tapi kalau konsep pertahanan kan macam-macam. Sekarang kan konsep pertahanan kan lebih luas. Dunia cyber security, food security. Kemudian ada farmasi security, land security yang ada. Termasuk land security itu hari ini itu termasuk. Ya, mantap Pak. Jadi gimana tanah terlantar nih? Kan ini yang penghambat pembangunan. Saya kemarin baru habis dari Anyer tuh kan, Banten. Ini daerahnya Gubernur Andra Soni ini kan. Korea nih ya. Iya, Korea. Nah, saya udah kasih tahu beliau Pak Yai, ini kok di Anyer nih pembangunannya stagnan. Oh, ternyata banyak tanah-tanah ini yang sudah pemiliknya udah gak ketahuan siapa gitu. Ya, jadi tanah terlantar itu begini. Nah, kita kembalikan dudukan dulu pada porsi undang-undang dulu. Ya, Dit ya. Di Indonesia itu undang-undang paling tinggi, peraturan perundang-undangan paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ada pasal tentang pasal 33 yang bunyi tentang yang berkaitan dengan masalah tanah. Itu dengan bunyinya bumi, air, dan kekayaan negara itu yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi di situ bumi itu ada dua headline yang perlu kita garis bawahi. Pertama, dikuasai negara. Untuknya apa? Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dipergunakannya. Nah, kemudian juga di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40 tentang Undang-Undang Dasar Pokok Agraria.
Di situ juga jelas bahwa di dalam penjelasannya malah jelas dalam penjelasan definisinya itu bahwa tanah ini diciptakan diatur harus supaya ada keadilan antar generasi. Oleh karena itu sumber daya alam harus dijaga. Jangan sampai rusak atau ditelantarkan. Ada kalimat itu nggak boleh Terlantarkan ada di situ ya. ada kalimat ditelantarkan, Dijaga, jangan sampai rusak dan ditelantarkan. Lahan tidur dong. Lahan tidur. Lah di Indonesia ini jumlahnya banyak. Jadi Lahan ini tidur. kan menjadi tidak adil. Pada satu sisi ada orang yang mencari tanah untuk membangun rumah. 100 meter bahkan 60 meter saja susah. Karena dia nggak mampu menguasai tanah itu. Tidak punya akses untuk itu. Tapi di sisi lain ada yang punya tanah banyak tidak dimanfaatkan, tidak dipergunakan. Hanya karena dia punya uang, dia menguasai itu dan dia kemudian menutup ruang akses kepada rakyat yang lain. Atas nama ini investasi nih. Atas nama investasi. Atas nama land bank juga. Land bank. Ya, dan investasi gitu loh. Atau kemudian juga ada orang namanya Pak Ijo. Seorang petani. Dia mau nanam ketela, butuh lahan 1 hektar atau setengah hektar aja nggak bisa. Sementara ada yang punya puluhan ribu, punya hak guna usaha nggak diapa-apain, nganggur. Nah terhadap ini maka ada PP turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan, tahun 23. ya itu ada PP namanya PP Nomor 20 Tahun 2021. Nah PP itu bunyinya tentang masalah pengaturan tanah terlantar. Yang kira-kira bunyinya begini, pasal 7 maupun pasal 9 tentang objek tanah terlantar. Kalau tanah itu setelah dia mendapatkan HGB maupun dia mendapatkan HGU, ya kan, sudah 2 tahun tidak diapa-apakan. Tidak dianggurin, ditanemin tidak. Kalau di HGU kemudian dibangun dianggurin pokoknya nggak diapa-apain. Maka itu bisa ditetapkan diusulkan menjadi objek tanah terlantar. Tapi untuk mencapai ke sana pakai bisnis proses, pakai aturan-aturan dan proses-proses tertentu. Tidak langsung ujuk-ujuk begitu. Batas waktunya berapa lama Pak ya? 2 tahun. Jadi kalau saya punya tanah misalnya 10 hektar. Itu sebagai investasi saya lah. Itu kalau nggak diapa-apain selama 2 tahun. Bisa. Apa yang akan terjadi? Nah langkah ini gini. Waktu pemohon atau waktu Didit ngajuin HGB minta diizinkan untuk persetujuan atau mendapatkan persetujuan hak HGB selama 10 hektar itu kan menyusun namanya proposal atau plan of development. Tanah ini mau dibuat apa? Terus tahun pertama Pak bangun ini Pak, tahun kedua bangun ini, tahun ketiga bangun ini Pak. Nah tahun kedua dicek sudah sesuai dengan plan of development apa tidak. Kalau nggak sesuai dengan plan of development maka kita masuk inventarisasi dulu. Diinventarisasi objek yang harus segera mendapatkan surat pemberitahuan bahwa tanahnya saudara ini bisa berpotensi menjadi tanah terlantar. Dikasih waktu untuk membenahi selama 180 hari. Sejak dikasih surat pemberitahuan itu. Dari 180 hari itu apa yang harus dilakukan? Dia membuktikan iktikat baik. Kalau dia bangun gedung, kalau itu HGB maka dia minimal sudah mengajukan izin PBG. Di situ sudah mulai ada tanda-tanda pembangunan. Misal ada eskavator ada di situ, ada material ada di situ. Kalau kemudian dia itu kebun, mulai ada land clearing. Di situ mulai ada eskavator untuk membangun aliran irigasi atau kemudian udah mulai membibit dan sebagainya. Ini termasuk tanah milik pribadi Pak ya berarti ya? Kalau tanah milik pribadi kayaknya hampir gak ada yang model-model begini. Karena tanah pribadi kan di Indonesia ini sebetulnya tidak ada kewajiban untuk dibatasi. Tapi dalam praktiknya itu yang mempunyai SHM di atas 5 hektar itu sedikit.
Oh, jadi memang iya. Iya. Ya kan sedikit. Biasanya yang berhektar-hektar itu perusahaan. Biasanya berhektar itu perusahaan, bentuknya kalau nggak HGB, HGU atau hak pakai. Oh, yang jadi fokus dari ini adalah perusahaan itu. HGU, HGB. Kalau yang Tanah pribadi? pribadi nggak apa-apa. Relatif hampir tidak ada. Ya yang kecil-kecil misalnya 1.000 Enggak lah itu. Itu biarkan. biarkan. Enggak itu bukan tapi biarkan memang enggak itu. Tidak menjadi objek itu HSHM kok. Ya Iya, kan. SHM kan? Kata-kata kalau yang kecil itu terawat, Oh iya. minimal dipagerin. Iya. Iya. Betul. Ya kan, minimal dipagerin. Ditanamin singkong. Ditanamin singkong, ditanamin ini sama sekali enggak jadi jadi semak belukar, alang belalang dan sebagainya. Tapi Pak Yai, ini agak krusial ya. Maksudnya dalam artinya kan ini terlihat bagaimana negara nggak takut gitu dianggap sebagai anti terhadap kelompok kelas atas gitu, anti terhadap usaha, anti terhadap Private property. capital investment dan lain-lain gitu. Capital investment tuh tempatnya nggak di sini, bukan di tanah. Kalau capital investment sifatnya ada di emas, ada di saham, ada di equity itu oke. Ya kan, kalau tanah itu kemudian dijadikan equity ya bagus. Tapi kan equity kan nggak bisa berdiri, nggak bisa diam, harus digerakkan. Karena memang tanah ini fungsinya harus didaya gunakan untuk kepentingan ekonomi. Oke. Jadi ini bukan kemudian kita takut dianggap kemudian menghambat iklim investasi, tidak. Kalau memang yang kalau dia baik-baik, misal orang membuat kawasan industri Iya. atau dia membuat properti, enggak. Misal dia ada punya 100 hektar. Ya kan baru laku kan udah dibangun kawasan industri, infrastrukturnya udah dibangun. Itu nggak apa-apa. Ya kan itu udah ada infrastrukturnya. Niatan baik tadi itu kan. Pak Ada Yai. itikat Meskipun baik. belum jalan. Ada plan of developmentnya. Termasuk orang membangun kawasan perumahan. Dia membebaskan 200 hektar. Dia memang dalam plan of developmentnya ini akan dibangun selama 10 tahun. Iya. Ya. Jadi Ya selama kan? 2 tahun belum diapa-apain mungkin masih. Dia membangun infrastruktur. Iya. Sama kayak sawit misalnya. Ya. Ini memang belum digarap. Ini plan saya 6 tahun lagi atau 7 tahun lagi. Nah kalau itu kalau memang sekali kalau sawit lain. Kalau memang udah sekali dapetin dia harus ada plan of development selama 2 tahun ini apa. Di semua wilayahnya. Ya meskipun misal harusnya luasnya 10.000. Plan development saya Pak karena keterbatasan uang saya bangun dulu misal 1.000 atau 2.000. Sisanya nanti kita bertahap dari situ. Itu bisa. Oke. Tapi udah ada yang 2.000-nya udah jalan bener. Oh, jadi nggak mangkrak betul. Jangan mangkrak betul gitu. ada tanda-tanda lah. Ada tanda-tanda. Oh, itu yang Pak Yai sebut itikat baik itu. Itikat baik plan of development. Plan of development. Ini kalau tiba-tiba nggak diapa-apain gitu, nggak ada plan of development. Iya. Nah ini yang kemudian kita kita tertibkan, kita kasih surat dan suratnya itu prosesnya membutuhkan waktu mulai dari pemberitahuan, sebelum ada pemberitahuan itu kita bentuk namanya panitia C. Panitia C itu melibatkan orang dari Pemda, dari ini semua kita libatkan. Nah setelah itu kita ada surat pemberitahuan. Dari pemberitahuan kemudian muncul 180 hari. peringatan selama 180 hari. Surat pemberitahuannya. Kalau 180 hari diamin, dicuekin. Muncul peringatan 1. Selama 90 hari. Cuekin lagi muncul peringatan 2 selama 60 hari. Oke. 45 hari. Setelah itu muncul Kalau peringatan masih ketiga. dicuekin? Muncul peringatan ketiga. 30 hari. Setelah masih dicuekin, usulan penetapan tanah telantar. Apa konsekuensinya kalau tanah itu sudah ditetapkan sebagai tanah telantar? Diambil alih oleh negara. Menjadi punya milik negara, dilimpahkan kepada bank tanah. Kemudian bank tanah yang kemudian mendayagunakan tersebut. Bank tanah boleh mendayagunakan sendiri, misal dibuat properti sendiri, atau dibuat kebun sendiri, atau dia boleh mengundang pihak ketiga bekerja sama Untuk menggarap. untuk menggarap. Bank tanah apa namanya Pak Yai waktu itu? Nama banknya Bank Tanah, Ya bank tanah, land bank. Land Bank ya? Ya. Iya. Tapi ini bukan upaya untuk mempreteli orang kaya atau gimana? Enggak ada kaitan orang kaya. Kalau orang ini mempreteli tanah supaya bermanfaat.
tanah supaya digunakan. Karena tanah ini sumber daya Indonesia yang sifatnya terbatas. Kalau orang kemudian ditutup aksesnya, yang lain menguasai tapi nggak diapa-apakan, sementara orang lain mau mengakses nggak bisa, kan nggak adil. Kalau kamu menguasai boleh, tapi kamu daya gunakan dong. Iya. Apalagi kalau sifatnya tanah itu dulu dimiliki oleh proses kepemilikannya atau penguasaannya itu tidak dari peralihan dari masyarakat atau pembebasan dari masyarakat. Kalau tanahnya itu dulu dapatnya dari konsesi negara. Contohnya apa? Berupa pelepasan kawasan hutan. Kan dia dapat tanah gratis itu. Iya. Dikasihkan oleh hanya bayar PNBP. Negara memberikan kuasa kepada Didit, kepada Ari. Ini statusnya tanah negara tapi dikuasakan kepada Didit sama Ari. Dan gak diapa-apain. Dan untuk apa? Untuk didaya gunakan, namanya hak guna usaha. Untuk digarap. Untuk digarap. Kok nggak digarap? Karena harapannya karena digarap maka ada multiplier efek ekonomi. Ya. Ada pajak, ada pendapatan, ada tenaga kerja, ada mata rantai ekonomi, ada input outputnya di situ. Ada infrastruktur yang dibangun. Ada infrastruktur yang yang dibangun. Nah kalau kemudian tidak diapa-apakan kan semua nggak ada. Multiplier efek ekonomi nggak ada, mata rantai ekonomi nggak ada, supply chain nggak ada. Akhirnya cita-cita kita untuk mendaya gunakan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi berbasis tanah nggak muncul. Padahal semua makanan kita sumbernya dari tanah. Kan hampir semua bahan makanan dari tanah. Ya, kita dari tanah dan akan kembali ke tanah. Kita akan dari tanah, dilahirkan dari tanah, akan kembali ke tanah dan akan bangkit lagi dari tanah dalam kehidupan yang berbeda. Iya. Makanya Menteri Pertanahan tuh menterinya tiga agama samawi. tiga agama samawi. Tiga agama samawi karena mempunyai pendapat yang sama itu. Canggih juga. Iya. Jadi sebelum, nah gimana nanti kalau ada image, wah negara ini nggak menghargai property rights nih. Ini kan property rights kan penting, satu. Yang kedua, kalau dianggap negara ini menyerobot lahannya rakyat itu Nah, gimana? pertama saya jelaskan tentang masalah property right. Kita sudah kasih kesempatan dia 2 tahun. Ketika dia mengajukan hak itu kita berikan. Kecuali kalau kita menolak menolak peminta permohonannya, kan kita kasih tapi dengan syarat. Syarat apa? Syarat untuk memanfaatkan. Dia tidak memanfaatkan, berarti kan dia tidak memenuhi syarat. Jadi kenapa dia dicabut? Karena dia tidak dia melanggar komitmen yang dia buat sendiri. Nah kemudian yang kedua, kalau dia negara mencaplok, apa yang dicaplok? Tidak ada yang dicaplok. Karena pertama ya di dalam, kalau kita mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di Indonesia ini semua tanah punya milik negara. Tapi ada yang dikuasai oleh bukan negara, dikuasai oleh rakyat, dikuasai oleh orang. Jadi statusnya yang punya tanah ini negara. Negara kemudian memberikan hak pengakuan kepada orang yang dipercaya oleh negara. Pada dasarnya punya negara. Pada dasarnya punya negara. Dan harus dimanfaatkan untuk untuk kepentingan masyarakat seluas-luasnya sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Basisnya Jadi tanah ini bukan barang yang ini milik saya, ini enggak, ini milik negara, cuma dia kuasai. Maka kalau ada terjadi peralihan jual beli tanah, itu sebetulnya yang dijual belikan bukan tanahnya tapi peralihan penguasaan tanahnya. milik negara. Miliknya milik negara. Karena itu negara kemudian memberikan kepada Didit, kepada Ari, kepada yang lain, namanya adalah hak milik. Ya kan, negara memberikan kamu memiliki ini. Jadi sebetulnya itu punya negara diberikan kepada warga negara karena dia menguasai. Oke? Jadi nggak bisa dibilang menyerobot. Gak bisa dibilang menyerobot gitu loh. Karena memang ini dasar undang-undangnya seperti itu. Cuma karena kita ini lama terpaku dengan alam yang sifatnya alam demokrasi dan ekonomi liberal, seakan-akan negara ini nggak berdaya. Negara ini punya otoritas yang kuat di sini. Dalam konteks undang-undang pertanahan itu. Ini kata undang-undang loh ya, bukan kata saya. Oke, clear sampai sini? Clear. Jadi sekali lagi negara tidak bermaksud untuk memasung orang untuk punya tanah, untuk menguasai tanah, tidak.
Malah ngasih kesempatan tapi dengan catatan dimanfaatkan, dirawat, digunakan dan dimanfaatkan Untuk sebesar-besarnya. untuk kepentingan kemakmuran, sebesar kemakmuran rakyat. Jangan hanya sekedar dibeli, kemudian orang nggak bisa mengakses, mau masuk dilarang karena udah dikuasai orang, dia tidak memanfaatkan. Sementara orang lain itu mengalami kesulitan untuk memanfaatkan karena ini sumber daya terbatas. Sehingga terjadi gap. Ya kan, gini rasionya kemudian akhirnya menjadi lebar. Kita ingin generasionya ini sempit, semua orang punya kesempatan usaha yang sama. Nah, bagaimana caranya? Ya buka aja ruang usaha untuk apapun supaya Anda menyerap tenaga kerja. Kalau tanahnya itu dimiliki negara atau infrastruktur negara misalnya gimana Pak Yai? Misalnya Maksudnya yang dimiliki oleh BUMN, dimiliki oleh kementerian Kan atau tentara, PTPN paling banyak tuh. PTPN, tapi ditelantarkan. Iya, telantarkan, Ya. tentara kan misalnya Ya. TNI atau polisi misalnya. Kita Bea sudah Cukai. pernah, kita udah pernah kasih surat peringatan juga, pemberitahuan kepada PTPN. PTPN paling banyak. Ya, biasanya kalau PTPN ada ditelantarkan begitu, kita kasih surat, biasanya dia cepat-cepat kemudian untuk mengubah. Biasanya kalau itu Responsif ya. responsif dia. Oke. Ini kadang-kadang ada yang tanah dikirimi surat, orangnya nggak pernah datang, dikasih peringatan, nggak ngerti. Kalau dia nggak ngerti kalau dia mendapatkan surat peringatan. Oh. Begitu ditetapkan terlantar, datang ngamuk-ngamuk. Oh. Oh pernah diamuk. Ada. Dia nggak tahu bahwa surat peringatan itu punya konsekuensi. Ada, saya bilang, Bapak jangan-jangan nggak pernah nengok di mana tanah Bapak, saya bilang gitu. Akhirnya dia diem. Ini kalau Bapak marah-marah seperti ini, bilang merasa nggak pernah terima surat pemberitahuan, berarti ada dua kemungkinan Bapak. Bapak nggak lagi ngurus tanah Bapak sehingga nggak pernah baca suratnya. Saking banyaknya alamat di rumah Bapak, saya bilang kayak gitu. Yang kedua bisa jadi Bapak ini anak buah Bapak yang dipercaya ngurus tanah itu nggak berani ngomong kepada Bapak. Kadang kalau ngomong Bapak marahin. Wah, itu Ada dua kemungkinan itu. Pak Menteri aja dimarahin sama Bapak ini kan, apalagi anak apalagi anak Iya, buah. dia datang. Orang gede datang nemuin saya. Orang gede nih. Orang gede akhirnya. Toke. Ya pokoknya orang gede lah. Saya sampaikan apa adanya untuk proses menetapkan, menuju proses penetapan menjadi tanah terlantar itu Bapak butuh waktu 587 hari. Dan selama 587 hari ini kan panjang. Iya. Masa selama ini Bapak nggak pernah 587 hari. 587 hari? Pak Nusron aja belum 587 hari jadi Iya. menteri. Iya. Baru berapa? Iya. Saya tinggal melanjutkan ini. Berarti ini prosesnya udah panjang saya bilang kayak gitu. Sebelum jadi menteri Pak. Iya Pak Yai dong, waktu itu, prosesnya dari prosesnya ini menuju ke sana ini. Oh, berarti emang kalau baru jadi menteri itu emang ngecek proses yang belum selesai ini agak bagus ya Pak Yai. Ya bukan, kan kita ini kan rapat ya. Kita ini kan di kan saya tiap seminggu kan pasti rapat dengan dirjen dan direktur itu seminggu minimal sekali. Ya kalau enggak kadang-kadang 2 kali. Biasanya itu kalau enggak hari Senin, hari Jumat. 2 kali. Kalau enggak ya biasanya hari Selasa sama hari Jumat. Itu selalu saya. Rapatnya di jam kerja kan? Di jam kerja dong. Pernah ada juga menteri yang aku lihat Instagramnya jam 2 malam, berapa jam 11 Ya mungkin dia malam. masuk kerjanya siang kali atau sore. Iya kan? Aduh. Pak Yai mulainya jam Kalau berapa? kita ini Habis bos, subuh atau- gini. Pejabat itu adalah pelayan publik. Karena pejabat itu pelayan publik, kita harus bisa menyesuaikan kepada jam kerja masyarakat atau audien yang kita layani. Masyarakat jamaknya itu memang ya minta dilayani jam 8 sampai jam 5 sore. Umumnya kalau mau jam lembur boleh sampai jam 9 malam. Tapi itu sudah sangat istimewa. Bank aja nggak ada yang terbit buka jam 9 malam. Mall aja terbit bukanya jam 10 sampai jam 10 malam itu mall. Ya kan? Mungkin kalau ada yang terbit atau yang muncul buka sampai jam 3 itu biasanya diskotik. Atau kafe. Ada kata diskotik ini. Tapi itu pun klub itu tapi kan itu bukanya juga jam 10 malam baru buka dia. Iya, karaoke ini. Iya kadang-kadang begitu. Jadi kalau memang kita ini jadi kalau kita ini mau menjadi pelayan publik, melayani publik ya memang jamaknya layanan publik dong. Kita melayani masyarakat kok. Oh jadi bukan
Kalau ada yang nih jam setengah 12 malam. Itu bukan karena rajin. Nggak ya, apa-apa Pak? kalau kita masih melanjutkan pagi kita melayani masyarakat, malam kita lakukan lembur untuk mengevaluasi, mengambil kebijakan yang lebih baik, nggak apa-apa, itu malah bonus, bagus. Tapi kalau cuma kerja yang dibalik ini, Ya nggak pas lah gitu loh. Nggak pas lah gitu. ya kita kembali lagi ke tanah. Kembali ke, Pak Yai, Ya, kembali lagi ke tanah. ya kembali ke tanah berarti udah ndai dong. Pak Yai, Ya. ini asbabun nuzulnya sampai ada akhirnya Pak Yai merasa concern harus Terhadap keterlantaran ini apa? Asbabun nuzulnya nih, peristiwa-peristiwa apa yang membawa keresahan pada pikiran Pak Menteri ini? Iya, yang paling banyak ya Pak. Ya pertama kan memang kita ini menteri atau pejabat publik yang berjiwa aktivis. Wow. Salah satu ciri-ciri aktivis kan selalu gelisah. Iya, kita pakai tiap hari gelisah. Selalu tidak puas melihat keadaan. Kita harus cari sesuatu yang itu inovasi yang lebih baik supaya memberikan dampak kemanfaatan yang lebih luas. Secara teori begini, tanah kita ini 120 tanah kita ini total se-Indonesia 190 juta hektar. Yang APL itu 70 juta. APL itu apa? Area penggunaan lain, non hutan. Yang hutan itu 120 juta. 70 juta ini ya Allah luasnya. Belum lautnya 648 juta hektar. Singapura aja cuma 500 ribu. Cuma 50 ribu hektar Singapura itu. Ini Indonesia 70 juta. Tapi kok pertumbuhan ekonominya lambat. Kok Gini rasionya besar. Kok multiplier efek ekonominya rendah. Kok supply chain dan mata rantai ekonominya tidak seimbang. Ini kan memunculkan kegelisahan-kegelisahan kita. Ada apa ini? Akhirnya kami potret melalui berbagai informasi geospasial, baik melalui citra satelit maupun BIG maupun peta yang adanya semua kita kerahkan. Ternyata memang masih banyak di Indonesia ini tanah itu yang belum didaftarkan, belum terpetakan dan belum terdaftarkan. Yang kedua, lebih banyak lagi sudah terpetakan, sudah terdaftarkan, belum dimanfaatkan. Itu lebih banyak. Itu lebih banyak. Hitungan saya sekitar 40%. Jadi gini Pak, 40%. 40%. Jadi Total tanah kita itu 70 juta ya. Dari 70 juta itu, 70 juta itu yang sudah terpetakan dan terdaftar itu 54,5 juta hektar. Berarti masih ada sekitar 15,5 juta hektar belum terpetakan dan belum terdaftar. Dari yang belum terdaftar dan belum terpetakan ini 30% udah termanfaatkan, berarti sekitar 5 juta. Sudah termanfaatkan. Tapi berarti masih ada 10 juta tidak terdaftar dan tidak termanfaatkan. Ada juga yang sudah terdaftar yang 54,5 juta hektar tadi yang sudah terdaftar, sudah terpetakan berarti udah muncul PBT peta bidang tanah, ya kan? Sudah terdaftar. Ini banyak yang belum dimanfaatkan, hampir 40%. Itu milik perusahaan, milik perorangan. Siapa orang-orang itu siapa? Belum saya identifikasi. Tapi yang jelas dari yang sudah terdaftar dan terpetakan ini 40%, hampir 40% belum termanfaatkan. Dari mana jumlah 40%? Terutama yang mana? Terutama yang HGB dan HGU. Kalau yang SHM hampir di atas 80%, hampir 90% termanfaatkan. Dari petanya itu. Ini pasti ada sesuatu. Ya. Terus gimana mau ekonomi kita mau dinamis? Mau tumbuh gimana? Mau tumbuh kalau petanya seperti ini gitu. Ini Pak Menteri bilang ada 184 bidang tanah nih. Apa? Ini nih, apa namanya yang
negara bisa ambil alih gitu. 184 juta. bidang apa? Ini di sini di berita nih yang sudah diberi peringatan dan sudah ditetapkan menjadi tanah terlantar sejumlah 184 bidang. Yang ngomong ini Direktur Penerbitan Penguasaan Ya Pemilikan. udah banyak. Kalau yang sudah kita tetapkan menjadi terlantar udah hampir 100 ribuan. Udah banyak sekarang dan potensinya 100.000 masih hektar maksudnya. 100 ribu hektar. Oh ini 184 bidang nih. Yang Iya. disebut. Dan potensinya ini ada sampai hampir 2 sampai 3 juta. Minimum berapa Pak Yai biasanya? Minimum Minum yang apa? dipotret untuk diperingati dan akhirnya ujungnya bisa jadi tanah terlantar. Luas tanahnya. Luas macam-macam. Ada yang 2 hektar juga ada. Ada yang 1,5 hektar juga ada. Ada yang 7.000 hektar juga ada kalau itu HGU. Yang 27.000 juga ada. Itu nggak diapa-apain tuh Pak Yai. Gak ada apa-apain. Terlaluan ya. Kita nyari susah bos. Iya. Makanya ini sebetulnya kalau kita mau serius menegakkan atau rezim penertiban dan pengendalian dengan menggunakan instrumen undang-undang, negara kita ini mempunyai banyak kesempatan. Artinya kalau kita serahkan kepada Bank Tanah kan bisa melakukan reforma agraria. Ya. Meskipun tidak memberikan tanah itu, misal HPL-nya atas nama Bank Tanah negara punya, tapi penggunaannya diserahkan kepada rakyat kan bisa. Sehingga akhirnya rakyat berdaulat. Yang penting termanfaatkan. Bisa Termanfaatkan. menambah bom Berapa ratus ribu bos? Saya nggak berani mengatakan ribu. Berapa ratus ribu? Tanah-tanah konflik reforma agraria itu belum tuntas. Kenapa? Karena orang merasa dirinya nggak punya akses terhadap tanah, menuntut. Tiap hari saya menerima surat tentang tuntutan tentang bagaimana keadilan tanah, terutama tentang masalah bagaimana rakyat itu bisa mengakses tanah. Ingin menjadi plasma, tapi udah nggak ada lahannya. Itu aja sulit. Ini ada lahan seabrek-abrek. Tidak bisa diapa-apain. Pak Wakil Presiden, Pak Gibran, Mas Gibran itu membuat satu inovasi aplikasi namanya Lapor Mas Wapres. Satu hari itu hampir 1.500 yang mengadu. Soal tanah. Enggak, 1.500 yang mengadu. Apa aja? Apa aja gitu. 30-40% itu soal tanah. Sampai saya dipanggil khusus. Oleh Mas Gibran, oleh Pak Wakil Presiden. Ada apa ini? Kok sampai masalah tanah kok tinggi sekali yang lapor. yang lapor. Dan rata-rata saya dalami adalah terkunci soal akses plasma dan sebagainya. Itu beda case sama ini. Beda terlantar ini. case dengan telantar ini. Nah, kalau kemudian yang nggak termanfaatkan kita bisa berdayakan, kan yang begini-begini sedikit banyak bisa kita urai dan bisa atasi. Nah, hitungannya Pak Yai ini potensi pertumbuhan atau nilai tambah ekonomi jika aturan ini ditegakkan tuh hitung-hitungan bayangannya gimana Pak Yai dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia nih. Membantu Pak Prabowo nih. Belum dihitung. Belum kami hitung, tapi kalau itu kan saya harus hati-hati. Iya. Saya harus ngundang teman-teman ahli forecasting ekonomi. Betul. Ini potensial nih Pak Yai soalnya Ya, kan? data saya sajikan. Misal ini ada 3 juta hektar Ya. tanah yang potensi terlantar. Kalau ini digerakkan tuh kira-kira bisa menghasilkan berapa? Iya. Karena harus dihitung dulu. Betul. Saya nggak asal ngomong dong. Iya. Karena menyangkut angka. Betul. Kalau Ya kan? politik bisa ngarang-ngarang bagi. Kalau politik bisa ngarang-ngarang. Kalau sebagai politisi tadi Ya. wakil ketua umum Golkar misalnya bisa ngomong tuh. Bisa, tapi Nah, kalau ini satu-satu, ya kan? ini saya pejabat publik yang punya otoritas. Saya soal ngomong angka itu hati-hati. Lahannya mana oleh tim ekonomi nanti akan dihitung dan dikaji mana yang ini bisa menghasilkan sekian, yang ini sekian, yang ini cuma sekian, yang ini agak buntu kan aksesnya, Ya. akses jalannya ini agak mana lagi butuh ini. Lah itu kan butuh waktu. Ada asesmennya ya Pak. Ya? Ada asesmennya, ada Kan perhitungannya. Pak Prabowo bisa punya bayangan. Kalau misalnya Pak Menteriku ini mengenforce ini. Tapi kira-kira Berapa? begini aja Pak ya, kira-kira ya.
Kalau 3 juta hektar, itu satu keluarga dikasih 2 hektar, itu udah bisa menampung 1,5 juta kakak. Pak. Kalau 1,5 juta kakak dengan asumsi, ya kan, asumsi dia mempunyai 4 orang anggota keluarga, berarti 1 juta kan udah 6 juta, Pak. Dan sekarang dinamika ekonomi 6 juta itu berapa kira-kira? Apakah setara dengan 0,5% GDP atau 1% GDP atau berapa kalau ini terdinamika semua? Kan harus kita simulasi, tapi kira-kira begitu aja bayangannya. Iya. Kalau di enforce nih. Kalau di enforce dan di enhancement. Kira-kira. Oke? Oke. Cukup jelas lah ya. Kita masuk ke politik aja belum jelas. Iya betul. Yang politik ini yang pertama saya mau nanya dulu Pak Yai. Kemarin Caimin ini agak di body demo sama orang HMI nih. Gara-gara bilang PMII ini dari bawah, HMI bisa dari atas gitu kan. Pak Yai kan langsung di atas juga kan. Iya orang langsung merujuk kepada Pak Yai ya nih ya kan. Pak Yai kan mengaku Korea. Ya itu ini ramai sekali Pak Yai. Bahkan ada mau demo nih. Kanda Arif Rosyid ini pantang ketua umum PBHMI bilang bahwa ini Ketua TKN Fanta ini kan. Iya kan anak buah Pak Yai ini TKN ini kan. Terus Ini pernyataan yang ahistoris, simplistik dan menyesatkan. HMI tumbuh dari semangat keumatan kebangsaan yang mengakar kuat di tengah masyarakat khususnya kalangan mahasiswa yang merasakan langsung tantangan sosial dan nasional pada masa penjajahan dan revolusi. Apakah itu maksud Caimin ke Gus Yakut sama siapa? Gus Yahya. Yahya sama Gus Ipul. Udahlah. Gak usah diperbincangkan masalah ini. Mau demo Pak Yai. Iya, antara HMI dan PMI itu udahlah sama-sama orang melarat. Ngapain sama-sama orang melarat kok berantem itu? Harusnya solid ya. Iya dong. Jadi nggak usah diperpanjang soal begituan. Ya kan, sama-sama orang susah. Ya kan, orang HMI yang jauh lebih susah dari Muhaimin juga banyak. Ya kan gitu. Orang PMI yang jauh lebih enak daripada Arif Rashid juga banyak. Gitu. Jadi nggak usah didikotomikan antara PMI dan HMI itu, nggak usah dikotomikan. Kan Caimin yang dikotomin. Ya itu pas dia pidato itu saya nggak di situ. Iya, Pak Yai udah pulang tuh. Habis ngasih pernyataan yang fenomenal soal tanah itu kan. Saya malam itu ada kondangan sehingga saya ke kondangan dulu. Padahal Pak Yai dirasani udah nonton belum yang dirasani? Udah saya kasih. Tapi menurut hemat saya perkara-perkara ini tidak usah direspon berlebihan. Jangan-jangan Muhaimin juga PMI-nya nggak serius juga pada waktu itu. Tapi Pak Yai sama-sama nggak serius ngapain di itu. Intinya kesimpulannya kalau direspon berlebihan itu. Intinya sudah nggak usah diperpanjang antara PMII, HMI sama-sama orang melarat. Sama-sama orang susah ingin eksis di Indonesia ini. Udah gitu aja kan. GMNI apalagi GMNI lebih susah lagi bos. Korea deh. Ya kan kayak gitu. Udah jadi ngapain bos sesama orang susah kok saling meledek itu. Iya. Sesama orang susah itu kompak bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Iya kolaborasi dia. Kolaborasi begitu. Iya. Tapi maksudnya Caimin kira-kira apa tuh Pak Yai itu? Nggak tahu kalau kita saya. tilik lagi kan ya? Aku ini susah kalau suruh komentar antara HMI PMII. Saya pernah ikut HMI. Kemudian saya jadi ketua umum PMII. Iya. Jadi saya harus ngomong apa kan susah. Ya, pernah LK juga Pak Yai. Pernah LK juga. Jadi ya saya bisa merasakan atmosfernya ya sudah. Sama-sama orang susah, sama-sama orang melarat. Ngapain berantem? Iya. Saya Pak Yai juga dirasain sama Caimin nih katanya sekarang cuma satu-satunya yang masih datang ke forum Habib katanya. Iya. Udah dengar belum? Itu kan bedanya saya sama Muhaimin di situ. Kalau Muhaimin datang ke Habib kalau menjelang pemilu saja. Bedanya di situ kalau Mas Imin itu. Kalau saya datang ke Habib karena niat silaturahmi sama ngalap barokah gitu aja sudah kalau saya. Dan saya nggak hanya silaturahmi sama Habib saja, semua kiai saya datangin. Karena saya ini pengikut ininya pesannya Mbah Maimun aja. Iya. Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair, guru saya itu selalu pesan, ya kan.
Indonesia itu harus rukun 3 pilar. Terutama di umat Islam ini harus rukun 3 pilar. Nah, Apa itu? Mbah Maimun sambil mengutip Maulid Ad-Dibai. Kamu tahu nggak Maulid Ad-Dibai itu? Nggak tahu. Nah, Maulid Ad-Dibai itu ya Maulid itu kitab Maulid Ad-Dibai yang ditulis oleh Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Jadi Maulid Ad-Dibai itu kitab tentang sejarah kelahiran Nabi dan sejarah perilaku Nabi. Ya kan? Yang ditulis oleh Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Jadi Maulid itu banyak macam-macam. Ada Maulid Al-Barjanji yang ditulis oleh Imam Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barjanji. Ada Maulid Ad-Dibai oleh Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Ya. Ada Maulid Simtud Duror yang ditulis oleh Al-Imam Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ada Maulid Syaraful Anam. Ya. Banyak lah ya. Banyak, ada Maulid Burdah. Ya. Ada juga Maulid yang ditulis oleh Habib Umar bin Hafid ini. Macam-macam lah. Ya. Lupa aku. Itu bunyinya begini. Gimana? Mauliduhu bi Makkah. Lahirnya Nabi itu di Mekah. Wa hijratuhu bil Madinah. Hijrahnya Nabi itu di Madinah. Wa sultanuhu bis Syam. Kekuasaannya ada di Syam. Itu bunyinya itu. Itu simbolik. Jadi kalau kata Mbah Maimun Mauliduhu bi Makkah. Lahirnya Nabi itu di kota Mekah. Mekah itu simbol. Setiap kota itu punya aja simbolnya, ada identitasnya. Ada pundennya kalau orang Jawa bilang. Kamu tahu kan punden? Punden yang bau rekso, dedengkot gitu kan. Nah pundennya Mekah itu Bani Hashim. Nah keturunan Bani Hashim itu ya Sa'adah Ba'alwi itu. Salah satunya Sayyid, Habib-Habib baik dari jalur Al-Hasani maupun jalur Al-Husaini. Oke. Nah itu artinya ya di situ Pak Yai mencoba ini. Ya itu saya merawat. Karena itu merawat, karena itu perintahnya Mbak Anu. Tapi kita komentar dulu. Manusia paling aneh di PMI ya Nusron Wahid. Jadi mumpung nggak ada orangnya ini, Nusron Wahid kita kasih gelar teladan sepanjang zaman. Kenapa? Ada aja idenya. Ada aja idenya. Meskipun gagal juga gitu. Jadi idenya di situ. Gagal itu tapi enggak gagal total. Gagal itu maksudnya idenya segini, hasilnya segini. Itu Nusron. Itu luar biasa. Makanya semangat saya kalau ketemu Nusron itu. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib-habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu kepada habaib. Nusron itu habaib sekarang. Itu luar biasa. Satu-satunya Nusron. Terus kiai-kiai itu sudah nggak begitu banyak dalil. Nusron dalil terus sekarang. Kalau sudah Nusron dalil, nah kita tunggu apa yang akan terjadi. Dirasani. Friend kan? Ya terima kasih masih ingat saya gitu. Ya rindu itu. Rindu. Ya kan. Kita ini kan kayak Tom and Jerry. Ya mungkin karena ya gimana kan, mayoritas orang PMI kan di PKB. Nah, saya di Golkar. Mungkin dianggap manusia aneh kan. Bedanya apa orang PMI yang di Golkar sama PKB? Enggak ada bedanya. Dulu ada jawaban. Enggak ada bedanya, cuma kalau di gini loh, orang masuk partai itu kan ya, itu ibaratnya sekolah, Pak. Udah lama gak keluar. Tapi ini mohon maaf ya. Iya. Kalau saya ini kan sekolah dari MI NU Iya. sampai SMA NU.
kuliah di UI ikut ormas mahasiswaan pun ormas NU PMII. Heeh. Ya kan, orang kalau sekolah di NU, sekolah NU bahkan sekolah di Ma'arif. Temennya kan temennya itu aja. Semua NU kan. Ya. Bener kan? Sekolah Ma'arif NU kan gitu. Ma'arif, ya. Semua Ma'arif NU. Ya itulah PKB. SMA Ma'arif. SMA Ma'arif NU dia. Kalau PDI Ya kan? Kalau PDI dulu itu ibaratnya seperti sekolah di STM. Apa maksudnya, Pak? Ya, sekolah STM kan, anaknya kan itu kan abangan-abangan gitu kan, hobinya ngeng naik motor gitu kan. Kalau main bola kan kompak begitu kan, mantep gitu kan. Kalau teriak-teriak kenceng begitu, berani gitu, kopnya tinggi gitu kan. Agak di jalan menguasai medan gitu kan. Yel keras. Ya kompak. keras, kompak STM kan begitu kan, ibaratnya begitu. Fakultas teknik lah kalau Fakultas di- teknik kalau di kuliah begitu. Itu teman-teman tanda petik teman-teman PDW ibaratnya seperti itu. Moga-moga saya nggak disomasi dengan kalimat ini. Ibaratnya kan gitu loh. enggak berani semua kan. Gagah berani begitu. Nah kalau P3 dulu itu ibarat sekolah di MAN. Madrasah Aliyah Negeri. Temennya ada NU-nya, ada IPNU-nya, ada PII-nya, ada Muhammadiyahnya jadi satu kan. Itulah itu kan itu kumpulnya di situ. Kayak MAN. Kalau Golkar itu ibaratnya dulu kalau Golkar SMA negeri. Di situ ada anaknya bupati, anaknya Kapolres, anaknya Dandim, anaknya jaksa, anaknya pengusaha Cina-Cina di satu ya sekolahnya di situ kan. Anaknya orang kampung yang pintar naik sepeda juga ada di situ. Itu multikultural di situ itu kan. Nah, itu dulu Golkar itu ibaratnya seperti itu. Nah itu kenapa aku dulu milih Golkar karena pingin aku sekolah udah di NU terus. Kemudian masuk kampus organisasi NU terus masa mau masuk partai kok masuk ibaratnya masuk partai Ma'arif lagi gitu sih itu. Ibaratnya dulu begitu. Ingin masuk yang sekolah negeri gitu kan. Kampus meskipun kampus udah negeri kan. Udah UI negeri tapi organisasi kan tetap Kan? Tetap PMI. PMI Pak. Produk hilirisasi NU ini kan. Iya ya. Pak gitu Dulu ibarat. PMI pendirinya emang Robertus Robert sama Daniel Tagalung. Sama Rocky Gerung. Rocky Gerung. Ya ikut diskusi aja. Kita udah. Nah itu satu lagi Pak Kiai ya. Ini lucu deh kemarin di Kopdes Merah Putih ini kan sejawat Pak Kiai kan dipanggil sama presiden nih kemarin kan. Iya kan? Bambang Pacul, Korea. Nah, Iya. nah, itu kan apa ya menurut kau apa namanya? Ini kan PDI kan di luar pemerintahan, tapi ada keakraban gitu gimana? menurut Pak? Loh Pak Prabowo kan presidennya semua rakyat Indonesia. Bambang Pacul kan rakyat Indonesia. Nggak melihat partai dong kalau udah presiden itu. Semua dipanggil yang dia kenal. Ya itu bagus. Ya kan dalam rangka untuk ini, untuk apa menunjukkan bahwa politik itu ada waktu dan ada masanya. Saatnya bertanding kita bertanding, saatnya kita bertempur, tapi saatnya bersanding kita bersanding. Saatnya istirahat kita istirahat dan ini kan saatnya membangun. Rehat politik ini. Masa politik saatnya rehat politik kok ini. Tempur terus. Apalagi masih bulan Muharram kan rehat politik. Zaman Nabi Muhammad bulan Muharram nggak boleh perang. Oh gitu ya. Iya minha arba'atun hurum. Maksudnya ini Allah itu menciptakan ada 12 bulan. Dan diantaranya ada 4 bulan. Yang itu dilarang untuk perang. Apa itu? Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram dan bulan Rajab. Itu bulan puasa boleh perang. perang Badar kan bulan puasa dulu. Kau ini Kau ini gimana sih? Puasa boleh perang. Ya bulan puasa dulu perang Badar pas nunjuk Quran. Pantesan Gimana waktu sih? saya SMA sering diajak tawuran bulan puasa. Lawan SMA sebelah ini. Kan? Kamu ini kadang-kadang ini. jelas Pak Kiai Nggak jelas ya. Memang kampusnya juga jelas juga sih. Kampusnya Jeffrey Giovanni sama Julpan Lina sama Gus Ipul ini saya. Iya betul. Penas. Sama Manuel Kaisepo. Betul. Canggih. Betul ya. Nah kan. Ya. Tapi PDI ini gimana Pak Kiai? Kenapa?
Hasto mau vonis nih besok. Udahlah, saya nggak mau komentar rumah orang. Itu saya nggak mau komentar rumah orang. Hari ini rehat politik, nggak mau komentar rumah orang, gitu aja. Kalau pemakzulan Gibran nih gimana? Kenapa? Gimana caranya dimanjulkan? Konstitusinya udah jelas. Ada nggak pelanggaran konstitusional? Cara untuk memanjulkan itu kan panjang cerita, harus terbukti pelanggaran konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tapi ini yang protes kan, yang mengajukan kan juga tentara-tentara senior nih, senior armis. Gini, yang mengajukan siapapun boleh, ya kan? Tapi sekarang dengan aturan main yang baru ini, dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang baru ini, bahwa presiden itu sudah nggak bisa lagi dijatuhkan di tengah jalan hanya karena suka tidak suka atau karena politik, tapi murni karena pelanggaran konstitusional. Ya kan? Nah sekarang pembuktian pelanggaran konstitusional pertama dimulai dari mana? Pertama ya dari DPR ke MPR. Habis itu MPR pun nggak bisa selama tidak ada judgement dari MK. Jadi ya ini bagian dari kritik aja lah menurut saya. Bagian dari kritik terhadap pemerintah supaya lebih perform dalam menjalankan pemerintahan, itu aja lah. Tapi nggak akan mungkin dieksekusi menurut Pak Yai. Bukan mungkin, nggak mungkin, tapi ini masalahnya jauh gitu loh. Oh. Kalau soal begituan ini jauh. Ya agak deket ini Pak Yai, kemarin selain Pak Prabowo beberapa waktu lalu ngomong udah harusnya pilkada ini kita evaluasi. Harusnya kepala daerah ini dipilih lagi oleh DPRD untuk menghemat. Ya itu nanti ada forumnya. Ada forumnya itu. Kemarin Cak Imin juga bilang tuh. Ya forumnya nanti di pembahasan undang-undang pilkada di DPR. Ini kan masih test the water. Pak Bahlil sudah menyampaikan di publik, kemarin Pak Muhaimin menyampaikan di publik. Ini sedang mencari formula model demokrasi di Indonesia. Kita anggap itu positif. Mencari formula model demokrasi yang baik di Indonesia. Bukankah pemilihan langsung udah harga mati Pak Yai? Dengan apa yang terjadi sejauh ini? Tidak ada harga mati dalam demokrasi itu. Karena demokrasi itu sendiri juga never ending proses. Tidak pernah harga mati. Mana ada dalam demokrasi kok harga mati itu? Tergantung sekarang tinggal masalahnya adalah kehendak rakyatnya bagaimana. Dianggap kemunduran nggak tuh Pak Yai? Ide-ide seperti ini, bahwa kita sudah langsung, rakyat sudah berdaulat langsung. Harus diuji. Apakah secara pemilu secara langsung itu dengan pemilu model demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan, ini kan berarti akan mengubah dari demokrasi langsung menjadi demokrasi perwakilan kan? Ya. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwa kalau demokrasi langsung itu paralel dengan peningkatan kualitas dan substansi demokrasi. Karena substansi demokrasi itu apa? Adalah welfare state, welfare society, kesejahteraan rakyat. The ending of demokrasi atau the object of demokrasi kata John Jack Bresson adalah welfare state, welfare society, kesejahteraan masyarakat. Juga tidak ada yang mengatakan bahwa demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan itu ternyata kreditnya minus dalam konteks substansi demokrasi, juga tidak ada. Jadi ini perlu diuji. Iya. Perlu diuji, makanya setiap model itu perlu diuji. Belum tentu pemilihan lewat perwakilan tidak demokratis. Tidak demokratis atau tidak sesuai dengan substansi demokrasi. Ya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa muncul harus dijawab dulu dengan pertanyaan dasar. Demokrasi itu tujuan atau cara? Cara. Ya kan? Tools. Makanya demokrasi itu tujuan atau cara? Atau dua-duanya, tujuan sekaligus cara. Mungkin. Ya kan? Dengan cara yang demokratis, tujuannya pun dengan yang demokratis. Nah sekarang kalau udah tujuannya demokratis, tujuan untuk berdemokrasi itu apa?
memberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya. Dengan diharapkan maka ada counter check and balances sehingga kesejahteraan itu meningkat. Nah, maka ini kita uji coba dulu. Apapun pilihan model demokrasinya, mau model demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan dalam pilkada, pilihannya itu kata kuncinya adalah mana yang paling memberikan welfare society. Ujungnya itu tuh. Ujungnya itu. Dan itu harus disimulasi oleh para pengambil keputusan dan para legislator review nanti. Tapi memvonis bahwa pemilu tidak langsung apapun itu formulanya adalah menjauhkan dari substansi demokrasi itu belum tentu demokratis juga. Belum tentu demokrasi juga. Iya, pendapat itu ya. Pendapat itu. Maka ini belum. Sebaliknya juga yang mengatakan bahwa kalau demokrasi langsung dengan pemilihan langsung demokrasi langsung itu kualitas demokrasi baik juga belum tentu. Iya. Sama-sama belum tentu. Pak. Sama-sama belum tentu. Makanya ini memang sudah saatnya kita ini merumuskan kebijakan yang mencari terbaik kualitas demokrasi kita. Termasuk ide beberapa kepala daerah kemarin kita undang juga di sini. Termasuk idenya Bang Fahri Hamzah kawannya Pak Yai ini. Gubernur tuh dipilih presiden aja. Karena perwakilan pemerintah pusat di daerah ini. Itu salah satu opsi. Makanya tadi salah satu opsi. Intinya orang boleh berpendapat apapun kali ini sah. Dalam rangka mencari formula yang terbaik, model-model demokrasi yang berkualitas. Secara substansi Pak Yai melihatnya gimana? Ide tadi. Harus diuji coba semua dulu. Diuji dulu semua. Ini soal Nanti akan ketemu mana yang akan terbaik. Ini pasti. kalau ijazah Jokowi ini gimana menurut Pak Yai ini? Belum habis-habis masalahnya. Iya. Kenapa? Ini disita polisi nih ijazahnya Pak Jokowi kan? Disita apa diberikan oleh Pak Jokowi? Disita bos. Disita ya. Diminta untuk diteliti ya. Iya. Ini Aku itu ada ini ya, zaman saya jadi santri dulu. Kelas 4 MI alias kelas 4 SD. Itu ada pelajaran namanya hadis. Hadis yang diajarkan itu hadis Arba'in Nawawi. Kumpulan 40 hadis yang terpilih, yang ditulis, yang memilih itu seorang ulama besar. Namanya Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi Al-Bantani, tidak, Imam Nawawi. Orang Syria itu. Selain nulis kitab Arba'in juga menulis kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam hadis nomor berapa itu ada tulisan begini bunyinya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baiknya perkara itu kita meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada makna dan tidak ada manfaatnya. Jadi kalau ada pertanyaan tentang ijazahnya Pak Jokowi ini bagi saya untuk menjawab itu tuh saya bagian dari perkara yang harus saya hindari. Nggak ada manfaatnya juga. Iya. Kayak kurang kerjaan itu loh ngurus begitu-gituan itu. Tapi masalahnya trending topik media sosial. Ini kalau kita TV-TV. kita kasih judul Nusron Wahid tanggapi ijazah palsu Jokowi langsung naik lagi. Tadi soal tanah belum tentu selain ijazah. Gue segini ijazah. Ya itu urusannya urusannya podcaster kan. Tapi urusan saya hanya mau menanggapi sesuatu di dunia ini yang membawa manfaat dan membawa ini. Berdiskusi itu tuh nggak membawa manfaat lagi menurut saya. Pertama Pak Jokowinya sudah nyalon jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden 2 kali, wali kota 2 kali, gubernur sekali, presiden 2 kali, udah 5 kali ikut pemilu Pak. Ini kawan-kawan ini kan kalau nggak ada Selama manfaatnya, ikut pemilu itu nggak pernah ada orang bertanya tentang keabsahan ijazah. Kok tiba-tiba hari ini di ini kan udahlah nggak ada manfaatnya itu. kalau nggak ada manfaatnya kan nggak mungkin dilanjutkan nih Pak. Pasti ada yang Termasuk Pak Jokowinya. Iya. Kalau Pak Jokowi merasa nggak ada manfaatnya, dia langsung deklarasi aja. Iya. Declare aja gitu maksudnya kan? Iya. Declare apa? Ijazahku ini. Oh nggak bisa begitu. Depan UGM. Kamu nggak paham nggak? Kamu paham nggak istilah hukum itu? Ada dalil. Iya, apa? Dalil hukum itu. Apa? Ya tadi tak cari dulu, aku tak Oh catat. iya.
Gue tahu bahasa Latinnya di sini Iya. Pak ya kan. Harus lebih terang dari cahaya apa Iya, namanya? ini tak bacain dulu. Iya, apa? Klereon, apa? Oh, kalau itu kan in criminalibus. Kriminalibus. Probantio. Beden luce clariores. Ya, ulang. In criminalibus. Probantio. Beden luce clariores. Dalam perkara kriminal, pembuktian bukti-bukti itu jauh harus lebih terang daripada cahaya. Ya. Kalau ini lain lagi. Nah, ini apa? Istilah Latin juga. Nah, kasih dulu Pak Yai. Actori incumbit probatio. Nah, dan ada lagi. Saya ulangi ya. Latih dengan suasana Jawa Tengah ini. Actori incumbit probatio. Orang yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Oh itu. Lah orang yang menuduh, dia harus membuktikan. Bahwa itu yang menuduh palsu itu harus Menuduh membuktikan. palsu. Jangan kemudian Pak Jokowi kan itu untuk membuktikan bahwa dia benar ngapain. Pak Jokowi udah benar dalam hal ini. Kalau menggunakan dalil ini. Jadi biar jadi gak kalau kata Bu Mega kan gini, kalau saya mah gampang aja. Ya kasih aja tunjukin susah amat gitu kata Bu Mega. Iya, Bu Mega kan menggunakan teori semboe bongso. Jembar artinya. Jembar artine. Ibaratnya semboe bongso ngene lho. Ada dua orang anak berantem. Lah apa kamu berantem gitu kan? Ya kamu tunjukin aja barbar itu kan gitu. Ben cepet rampung kayak gitu. Itu kalau Semboe bongso. Jembar Artine. Lah ini kan masalahnya menggunakan legal standing karena yang satu sudah kadung menggunakan jalur hukum ya harus dilawan dengan jalur hukum. Ya kan? Nah, saya menurut Pak Yai setuju tuh langkah Pak Jokowi memperkarakan ini ke jalur hukum. ya kan yang masalahnya kan awalnya yang ini semua pakai jalur hukum semua asal-asalnya. Ya karena harusnya sih ya, gimana sih harusnya begini nggak usah terjadi lagi lah. Kayak gini-gini barang udah tinggal masalah kayak negara ini kayak nggak ada sesuatu yang lebih besar aja sih. Tapi menurut Pak Yai, Pak Jokowi menikmati nggak Pak Yai? Gimana? Menikmati nggak dia proses dibicarakan seperti ini jadi topik podcast, topik media, trending topik tiap hari. Kalah tuh isu-isu pertanahan Pak Yai. Iya, kalau itu tanya Pak Jokowi sendiri lah, aku nggak bisa komentar. Iya. Tapi ya Pak Jokowi itu jangankan kok beginian, nonton bola aja menikmati kok. Ya pasti menikmati lah, semua dinikmati beliau ini. Beliau itu kan yang menikmati kok, menikmati perjalanan ini. Bagi Pak Jokowi ya pasti ini dah dianggap bagian dari perjalanan hidup yang harus dilalui dan dinikmati gitu aja. Tapi Pak Jokowi Cukup ya? Oh iya. Pak Jokowi masuk PSI ini kan ada yang bilang Pak Jokowi harusnya masuk Golkar aja. Ya. Tapi kemarin Pak Jokowi bilang saya akan full mendukung membantu PSI. Nah, Itu kan selera orang bos. Ibaratnya kan begini. Aduh, ini kok Didit makan soto Gading kenapa sih nggak soto Lamongan begitu aja kan? kalau kata Ari beda, gue gak tahu bedanya apa tuh marah kan. Iya Apa dong. bedang-beding ya. Kan masing-masing kan punya selera. Kalau soal beginian itu masalah selera. Masa selera orang kita komentarin. Tapi udah nggak mungkin Pak Jokowi. Kita ini nggak boleh mengomentari selera orang. Yang kita komentari itu adalah pemikiran orang sama perilaku orang yang berdampak terhadap publik. Kalau pemikiran orang, sesuatu selera apa itu kan ya. Pemikiran Lama-lama kamu mengomentari kenapa hari tidurnya kok menghadap ke timur nggak menghadap ke barat. Iya, nanti kalau Kenapa Arya tidurnya tengkurap? dia berpengaruh pada publik kita akan komentari. Iya ini kan nggak berdampak Pak soal Jokowi masalah. berdampak. Ini kan masalahnya selera. Dia mau masuk partai apa beliau itu kan urusan selera. Oh, kecuali Pak Jokowi blokir jalan gitu ya, orang jadi nggak bisa lewat itu baru ya. Kecuali kalau Pak Jokowi tiba-tiba melabrak podcast ini. Itu ya lain Tapi nggak cerita. mungkin ya kalau jadi masuk Golkar Pak. Masih seberapa besar kemungkinan peluang Jokowi itu berbaju kuning seperti Pak Yai ini?
Nggak tahu saya. Tapi Pak Yai seneng nggak kalau Pak Jokowi masuk Golkar, Pak Yai? Oh, gimana? Saya? Iya. Jangankan kalau Pak Jokowi yang masuk, lu masuk aja gue seneng. Canggih bos. Kenapa? Ya kan banyak temen, nambah anggota gimana nggak seneng? Iya KTA ini ya. Iya, wong kita itu tuh partai tujuannya nyari pendukung. Nah, kalau ada yang dukung ya, apalagi masuk jadi kader seneng lah. Kalau ada, kalau nggak ada, Iya. ya gimana masa kita mengande-ande? Iya. Jadinya ande-ande lumut lagi nanti. Ande-ande lumut. Iya. Iya. Tapi kalau apa yang bikin Pak Prabowo akhirnya menotis istilah Korea-Korea itu kemarin? Pacul. Heeh. Ya, mungkin Kan Korea kan Pak Prabowo kan jauh dari kekoreaan ini dalam identifikasinya. Pak Yai dan Korea Santri dan Korea Negeri ini kan Pak Prabowo gak ada nih dalam itu ya. Skema ini kan. kalau itu aku bisa menjawab. Nah. Karena beliau itu suka dengan orang yang struggle. Apa bukan namanya? Ini Cil lahir di Kudus ternyata kampung saya. Cil. Iya, memang orang Kudus, Padang lahir di Kudus. Iya, makanya orang Kudus lah rupanya ini. Pendukung Persiku juga, Cil. Kalau gitu bisa juga anaknya tak mintain sponsor gitu. Oh iya orang Kudus juga ya. Iya kan gitu kan. Apa Pak Yai apa? Tadi Korea itu tadi kenapa? Karena Pak Prabowo itu suka terhadap orang yang merangkak dari bawah, yang struggle itu for life itu suka. Suka perkoreaannya karena struggle-nya atau suka Bambang Paculnya menurut Pak Yai? Iya suka sama struggle-nya. Ya kan kalau sukanya Bambang Paculnya kan berarti Pak Prabowo hanya suka sama Bambang. Katanya Pak Prabowo juga suka banyak orang yang struggle for life. Betul juga sih. Iya dong. Selain suka Bambang Pacul kan Pak Prabowo suka sama saya juga karena struggle juga. Oh, itu masalahnya. Iya. Suka juga sama Dasko. Iya. Itu juga kan. Suka-suka sama Daryono karena struggle juga. Struggle juga kan. Suka-suka sama Sugiono. Bayar Teddy. Suka-suka sama si Pras. Let call. Sama Letkol Teddy juga suka juga. Anggaraka yang struggle ini suka. Iya. Berarti memang suka dengan mentalitas orang yang kerja keras yang untuk mencapai sesuatu itu dengan dedikasi penuh. Iya. Bang Ara? Ya suka. Gitu. Bang Ara temannya Pak Aguan ya. Ya nggak tahu. Siapa ini? Sekarang nggak tahu. Apa ngangkat temannya orang banyak. Nggak hanya Pak Aguan, temannya Pak Didit sama Pak Ari juga. Iya, pengen juga. Betul kan? Pengen juga kita berteman sama Bang Ara. Belum tentu Bang Aranya mau berteman sama kita. Yang Bang Ara ini ada yang terlantar nggak Pak? Yang di bawah penguasaan Bang Ara ini. Belum ada laporan. Rumahnya Rocky itu termasuk tanah telantar nggak Pak? Enggak, itu tanah belum terdaftar. Rocky ada ini nggak konsultasi apa namanya konsultasi dan ini siapa ya? Ada, Rocky orang baik lah. Pokoknya Rocky itu orangnya baik, objektif, kritis. Ya kan kemarin ketemu Pak Yai kan di ini kan Di Sumsel ya? Sumsel. Ketemu di Riau. Riau ya. Cuma pas itu saya nggak datang pas pengukuhan guru besarnya Robert. Profesor Robertus Robert. Kaki saya masih sakit waktu itu. Oh abis ini ya kecelakaan ya. Padahal saya pengen datang itu, pasti rame kalau saya datang. Iya. Ada Rocky datang gitu kan, ngasih ucapan selamat kepada promovendus gitu kan. Pak Yai kapan pengukuhan guru besar? Aduh, kita jadi guru aja nggak gimana guru besar. Guru aja gimana nggak apalagi guru besar gitu loh. Itu cocok Pak Yai. Oke Pak Yai. Yang terakhir coba ceritain cerita Gus Dur lagi, biasanya rame nih waktu itu ratusan ribu. Soal HMI sama PMI lah ya tadi balik. Ada nggak cerita Gus Dur soal Katanya PMI Pak Yai pernah dibilangin Gus Dur PMI sampah ini kan pernah dulu katanya. Oh, Gimana ceritanya tuh Pak Yai? ada Gus Dur pernah ngomong soal cerita soal HMI sama PMI. Iya. Waktu itu kan saya mau bikin PMI di UI. Bukannya kamu dulu udah masuk HMI? Iya. Ya gak apa-apa. Kamu tahu gak bedanya PMI sama HMI kata Gus Dur? Kalau HMI itu
punya tujuan dan tahu bagaimana caranya mencapai tujuan itu. Malah kadang-kadang cenderung ya kan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan itu, kadang-kadang begitu. Kata Gus Dur nih. Ya kalau PMI apa Gus, saya bilang gitu kan. Boro-boro tujuan mau kemana nggak ngerti. Itu kata Gus Dur. Ya sudah lah, kan kita ini apapun yang terjadi kan fakta membuktikan saya ini dibesarkan PMII karena saya ketua umum PMII. Ya kan, tapi ya fakta juga membuktikan saya pernah ikut dalam pengkaderan HMI juga. Itu nggak dituduh dua kaki, main dua kaki, bagaimana? Ya mau dituduh dua kaki mau apa, mau faktanya seperti itu. Mau gimana lagi? Yang jelas saya masuk HMI dulu baru masuk PMII, udah gitu aja. Kenapa Pak Yai? Kenapa nggak melanjutkan karir di HMI ini Pak Yai? Orang tua saya nggak boleh waktu itu. Apa urusannya sampai mengatur organisasi mahasiswa ini Pak Yai? Ibu saya datang ke kantor, ke ruangan kos saya. Waktu itu saya jadi marbot masjid. Jadi pas ada Kongres Muslimat NU, judulnya itu di Pondok Gede. Ibu saya dulu berangkat rombongan ke situ. Berangkat 2 bis atau berapa. Habis itu karena saya 3 tahun nggak pulang, dia nyari saya kan, ya kan, terus dia mampir ke tempat saya kos. Waktu itu saya kos jadi marbot masjid di daerah Jati Padang situ. Waktu kuliah UI. Di ruangan marbot masjid saya itu ada lambang HMI. Jadwal kan biasa itu HMI gitu kan. Ini lambang apa kok lambang Parmusi ini gitu. Jadi lambang HMI dikira lambang Parmusi kan orang tua nggak tahu ini HMI itu apa kan. Taunya kan lambang Parmusi kan peserta pemilu tahun 71 kan ada NU ada Parmusi. Oh, ini bukan Parmusi ini HMI. Oh ini HMI kayak gitu. HMI itu apa, NU atau Muhammadiyah kayak gitu. Ya nggak NU nggak Muhammadiyah. Akhirnya dia pulang. Beliau pulang kan ibu saya. Pulang nanya kanan kiri HMI itu NU atau Muhammadiyah. Masih pertanyaannya. Masih pertanyaan itu. Iya. Kebetulan kami punya kakak sepupu. Namanya Sukarlan. Itu dulu kuliah di IAIN Wali Songo Jogja. Ikut HMI. HMI MPO. Nah, ikut HMI MPO, kalau lebaran itu yang lainnya pada ke kuburan nyekar, tahlilan, dia nggak mau ke kuburan sendiri. Habis itu kemudian, akhirnya dicap. HMI itu nanti Muhammadiyah kayak Karlan nggak mau ke kuburan itu terus. Oh itu image keluarganya begitu tuh. Simple aja Pak Yai. Simple, akhirnya saya dikirimi surat. Dari Kudus. Dari ibu, Iya. suruh pulang. Ya kalau udah ibu yang perintah kan mau gunung meletus pun pulang dong. Iya. Pulanglah saya. Tak pikir ada penting beliau sakit atau apa gitu kan. Akhirnya saya divonis, kamu pilih organisasi atau pilih keluarga, pilih aku. Kalau kamu pilih aku sebagai ibumu, kamu keluar dari HMI karena HMI itu Muhammadiyah. nanti kayak Karlan gitu. Iya. Beliau belum tahu ada IMF ini Pak Yai. Ya belum tahu orang kampung. Ya. Dalam software matematika komputer belum ada. Nanti kayak Karlan kamu bilang gitu aja. Ini gara-gara Karlan ini nih. Gara-gara Karlan ini. Terus. Padahal dulu pangkat saya udah tinggi loh di HMI di UI loh. Saya itu dulu kabit pengkaderan. Cocok. PA, pembinaan anggota. Iya. Waktu itu masuk HMI karena memang pengen masuk HMI atau karena PMI-nya belum ada? PMI-nya belum ada. Jadi kabin apa? Adanya hanya Usroh sama HMI. Usroh tuh? Tarbiyah, liko-liko itulah. Iya. Apa PA apa tadi? Pembinaan anggota. Kalau masih mau dibina. Ya, pembinaan anggota. Saya dulu Tokoh-tokoh Usroh siapa aja Pak Yai? Angkatannya Pak Yai? Mustafa Kamal senior saya. Fahri Hamzah? Fahri Hamzah dia 92 aku 93. Zulkifli Mansyah. Zulkifli Hamzah dulu itu calon ketua senat yang saya dukung. Oh. Melawan Pak Ong. Oh siapa? Pak Ong itu namanya Ahmad Rifai anak Fakultas Teknik. PMI bersatu dengan Belum ada PMI waktu itu. Aku masih ikut usroh ikut usroh. Loh, ikut Usroh juga? Ikut lah.
ngajak alirannya bos. Ikut lah. Semua yang ada nama Islamnya ini. Iya namanya juga pencarian kan. Fokus di Islam ini Pak Yai. Pencarian. Usro ini NU apa Muhammadiyah nih? Usrah kan itu dulu kan ini kan cenderung kepada tarbiyah kan cenderung pada apalah ya sebetulnya deket-deket dengan inilah salafi. Karena dulu kan likok-likok model-modelnya kan salafi gitu. Untung Usro ini nggak masuk ke dalam penelitian ibunya Pak Yai. Ya, kalau enggak lebih rumit lagi. Lebih rumit lagi. Iya. Oh akhirnya gitu. Akhirnya Pak Yai memilih untuk Akhirnya saya disuruh masuk PMII. oleh Aku dibawa ke kiai-kiai. Waktu itu saya dibawa ke Kiai Sahal Mahfud. canggih juga. Dibawa kan memang kita kan rujukannya kan dibawa ke Kiai Mustafa Bisri. Oleh Gus ya udah kamu ini aja pindah ikutin ibumu. Harus sebetulnya si PMI HMI nggak apa-apa pun aku Yahya juga HMI ngomong kayak gitu. Kata Gus Mus. Kata Gus Mus. Tapi sudah kamu pindah aja ikutin niatin nawa itu birrul walidain ikut perintah ibu. Nanti akan ada hikmahnya. Ternyata benar. Ternyata saya jadi ketua umum setelah itu. Jadi ketua GP Ansor. Terus nah kan di PMI kan di UI belum ada nih PMI waktu itu ya. Nah, apa yang gimana Pak Yai menjalankan perintah Oh ibu? saya buat sebagian anak AMI saya pindah. HMI Talent acquisition. HMI juga yang dipecah. Sebagian anak AMI saya pindah. Terus anak-anak yang asal dari Pantura itu saya data. Tak datangin di kosnya masing-masing tak ajak ikut PMII. Namanya juga bekas kabit penggalangan Iya ini kan. dong, penggalangan kita. Bikinlah saya PMII. Ya pada zamannya Muhaimin itu. Waktu itu Muhaimin ketua umumnya. Saya bikin di situ. Tak jadiin lah Yakut itu ketua umumnya tuh. Yakut Kolil Ya, jadi ketua umumnya dia itu. yang panjenengan pansuskan ini kan. Terakhir ini kan. Ya. Oh, dulu sama-sama PMI UI dulu. Dia tak jadiin ketua. Semula saya mau jadiin ketua, jangan saya bekas HMI. Nanti nggak enak kalau saya ketua. Kamu aja bilang gitu. Peran Profesor Robertus Robert, Profesor Daniel Hutagalung, Profesor Markasnya PMI. Rocky Gerung itu gimana? Ini markasnya PMI di sini. Nyampur dengan satu daerah dengan rumah petak markasnya Robertus Robert sama Rocky Gerung ECS sama Jokem. Tahu kan Jokem? Jokem? Wartawan dulu, wartawan Tempo, Tommy Arianto itu. Oh iya. Si Tommy itu. Sama Daniel Hutagalung. Iya. Sama Aten. bukan sama si itu juga siapa? Jawir. Yang Doni dulu, Jawir. Doni Jawir. Sekarang di Komnas HAM Amir Oh. Amir Gusmau. Iya. Kodir. Kodir dia kosnya sebelah. Gua kira Kodir beda aliran. Kosnya sebelah. Kos sebelah sana dia Pondok Cemani dia. Kodir kenapa bisa lebih dekat sama Gus Yakut ini sekarang ya Pak? Emang Ya nggak apa-apa lah dia mungkin cocok kali kan. Oh gitu. Iya. Mantap. Kalau kayak Gus Yahya, Gus Ipul itu kenapa tetap berHMI itu Pak ya? Kan agak-agak kan biasanya kan makomnya nih Enggak ada. ininya apa jalurnya kalau NU Ibunya nggak ya. nanyain. Yang itu aku nggak tahu, aku tanya dia aja sendiri lah. Mungkin ibunya nggak nanyain kayak Pak Yai. Mungkin mungkin ibunya lebih berpengetahuan, lebih paham kali Iya. tentang jalur-jalur organisasi. Karena di UNAS kan pasti zaman Gus Ipul belum ada PMI. Iya, juga kalau tuh, ibu saya kan nggak tahu, Ganis tahunya NU Muhammadiyah itu aja udah. Terus Oh nggak, saya kuliah di UI, kamu kuliah apa itu sampai nanti kamu jangan jadi Muhammadiyah gitu. boleh jadi apa aja tuh jangan jadi Muhammadiyah gitu. Iya. Iya. Simple aja. Simpel orang tua dulu itu. Iya. Jembar Atine. Jembar hati ini udah. Nggak pernah nanya IPK berapa, ini kuliahnya gimana, apalagi kalau Terus ngomong-ngomong nasib Kakanda Sukarlan ini gimana sekarang? sekarang jadi pengurus Muhammadiyah di Brebes. Emang jadi Muhammadiyah nih. Jadi majelis tarjih atau majelis Muhammadiyah. Jadi emang udah trajektori Padahal Muhammadiyah. dia dulu itu di pesantren paling pinter.
Kitab kuning top. Karlan ini. Karlan itu. Sekarang jadi pengurus Majelis Tarjih di Brebes. Pernah jadi kepala SMA. Muhammadiyah. Nggak, SMA negeri. Tapi sekarang udah jadi Muhammadiyah, kalau pulang kampung malah ke kuburan. Emang ada sekarang Muhammadiyah lebih lentur gitu Pak. Ya udah nggak tahu, udah dulu dia nggak mau waktu gara-gara dia ambil karena dia nggak ke kuburan. Sekarang udah jadi Muhammadiyah kan, di pengurus dia. Kalau pulang kampung kan ini lebaran nyekar dia. Kacau juga Karlan nih kan. Karlan ada ya. Tadi lucu nih cerita Karlan ini. Cerita Karlan ini lucu juga ya. Karlan, namanya Karlan itu. Oke. Apalagi? Jadi apa pesan untuk Gus Imin yang abis kerasan nih Pak Yai tadi apa? Pesan untuk Gus Imin. Tom and Jerry ini. Gus Imin ya lagi baik-baik lah. Ya kan, dia ini kan sudah calon presiden yang gagal. Wapres. Calon wakil presiden yang gagal. Ya jangan sampai nanti harus banyak belajar dari kegagalan. Betul kan? Jadi berpolitiknya harus realistis. Tapi saya harus akui Mas Muhaimin ini mampu menjadikan PKB itu rumahnya aktivis. Terutama aktivis PMII. Nah, saya di Golkar itu berusaha supaya bagaimana Golkar itu menjadi rumahnya aktivis, terutama aktivis Cipayung. Dan ini rada berhasil ini karena Bahlil ini gayanya gaya aktivis. Ya kan itu. Cocok gaya aktivis itu. Ini Korea dari Papua juga ini. Korea juga dia ini gitu. Nah, jadi ya Muhaimin harus berhasil, dia berhasil, harus mampu mengatasi peta kemiskinan aktivis. Apapun kemudian mampu menjadikan PKB itu alat mobilitas vertikal para aktivis PMI. Sehingga Korea PMI itu bisa menjabat tempat di situ. Tiba-tiba orang kayak Mbak Anggi jadi ketua Komisi 6. Siapa lagi itu? Ada Faisal Riza PMI paling kiri kan? Itu PRD itu. PMI cabang PRD ini. Cucu jadi wakil ketua DPRD gitu. DPR. Jangan DPRD. Dulu Banggar kan. Dulu Banggar. Bagaimana dulu si Gus Jas. Jazilul Fawaid. Jadi wakil ketua MPR kan dulunya nggak pernah terbayangkan. Kalau nggak ada PKB mobilitas vertikal. Melenting begitu. Wong datang dari Bawean sana. Pulau Bawean kan, Kecamatan Sangkapura. Kuliah ke Jakarta di PT IKI. Ya kan? Nah, PT IKI Ciputat Pamulang situ. Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran itu. Tiba-tiba biasanya dulu kan profesinya ngajar tajwid. Siapa? Kalau PT IKI dulu ngajar tajwid kan nama Qiraah. Gus Jas ini. Gus Jas itu. Kalau nggak ada PKB mana bisa jadi tampil di TV tiap hari wakil ketua MPR. Kemudian jadi wakil ketua Banggar sekarang. Iya, Pak juga. Ketua fraksi PKB. Ketua fraksi PKB, wakil ketua Banggar. Canggih dong ya. Bisa berdebat sama Menteri Keuangan. Oh iya. Dulu salaman ketemu Menteri Keuangan ini nggak pernah terbayangkan. Kecuali ngajar tajwid anaknya guru Menteri Keuangan. Iya, anaknya Menteri Keuangan diajar tajwid. Iya mungkin kayak gitu. Ini bisa berdebat itu kan sesuatu, kalau nggak PKB kan nggak mungkin itu. Kalau nggak partai politik. Ya itu ya saya mengucapkan syukur alhamdulillah. Tapi nggak mungkin kalau kayak macam Gus Jas tuh masuk Golkar tuh nggak mungkin tuh dulu tuh baik. Ya susah mungkin ya kak ya. Kalau nggak ada PKB susah dia. Golkar nggak bisa. Bisa tapi agak susah. Agak susah. Lebih cocok di PKB. Lebih cocok di PKB. Jadi Cak Imin kan sempat bilang tuh, kalau yang kuat-kuat tahan banting mending di luar PKB. Kalau yang kurang-kurang tahan banting sini tak openi di PKB ya gitu-gitu. Ya bukan begitu juga itu, sebetulnya. Itu bahasa gojekannya gitu. Yang kuat-kuat jangan di sini daripada ganggu saya. Itu maksudnya Pak ya. Iya, yang agak lemah di sini yang penting nurut saya gitu mungkin itu.
Tapi ini nggak usah dikutip yang ini nggak enak juga. Itu kemarin El Munces ditanyain. Ya ini ya nggak usah Ya, ini. ya, Ya. itu ya. Ah, ini El nggak Munces enak. ditanyain Pak Prabowo kemarin. PSI. PSI atau Gerindra? Terus Gimana El Munces ditanyain? apa jawaban dia? Nggak ada. Formatnya aja kurang ini kan. Kurang simetris ini gue. Ya tanya Munces lah itu. Jadi Pak Yai kalau dibilang tadi agak aneh Pak Prabowo Yuk. udah, ya udahlah ya. Hah? Udahlah capek juga. Capek, udah malam. Ya. Iya, dia datang malam ya. Kalau dari siang Tapi kan soto gading tadi enak ya. Pak Yai. Ya lumayan lah. Yuk, oke, assalamualaikum. Sampai jumpa.